Selamat datang di channel Metro Pena, menyajikan informasi publik terkini. Subscribe, like, dan share. Terkait pemberitaan di media online dan media cetak bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 pihak polisi menangkap geng motor dan puluhan pelajar yang konvoy setelah melaksanakan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Untuk menindaklanjuti pemberitaan tersebut, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan tindakan cepat dengan memerintahkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 untuk melaksanakan rapat dengan mengundang perwakilan Kepala Sekolah SMA SMK Negeri dan Swasta se-Wilayah 1 dan mengundang Ketua Komite Babinsa, Babin Kaptimas untuk segera melaksanakan rapat. Maka pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat telah kita laksanakan rapat koordinasi untuk mencari solusi penanganan kenakalan para peserta didik secara khusus yang bergabung dengan geng motor. Maka rapat tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan rapat dipimpin Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 bersama dengan Kepala Seksi SMA dan Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Wilayah 1. Pada rapat tersebut telah dihasilkan beberapa saran masukan dan kesepakatan, antara lain bahwa satuan pendidikan supaya mengaktifkan unit hubungan masyarakat yang berfungsi untuk memberikan informasi melalui data dan fakta serta kronologis kejadian-kejadian yang dilakukan oleh peserta didik dan yang telah meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat tahu persis bagaimana kronologis kejadian dan apa tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara secara khusus Cabang Dinas Wilayah 1. Yang kedua, mengaktifkan dan membentuk kelas parenting. Yang kita berharap dengan kelas parenting ini, maka satuan pendidikan bersama orang tua dapat saling melakukan komunikasi, koordinasi, konsultasi untuk mengetahui apa-apa saja yang terjadi bagi peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Sehingga nanti ini bisa merupakan salah satu cara tindakan preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah bahwa satuan pendidikan supaya membentuk forum komunikasi antar pelajar melalui kegiatan-kegiatan yang lebih nyata lagi, misalnya melalui kegiatan kemah profil pelajar Pancasila, kegiatan-kegiatan pembinaan yang melibatkan pengurus OSIS. Yang berikutnya adalah bahwa satuan pendidikan untuk melakukan pembinaan melalui upacara dengan membuat jadwal pembina upacara melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, Babinsa, Babin Kaptimas, dan tokoh-tokoh lainnya, dan membuat tema-tema yang disampaikan pada saat upacara, sehingga ini juga salah satu cara bagaimana kita memberikan wawasan kepada anak supaya tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang tidak baik. Yang langkah selanjutnya adalah bagaimana satuan pendidikan melakukan razia handphone dan tas peserta didik secara random, secara acak, sehingga ini juga tindakan preventif untuk mendapatkan informasi ya terkait komunitas geng motor atau komunitas-komunitas yang sangat meresahkan melalui handphone, dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, apakah isi tas anak ini ada senjata tajam atau lainnya. Terus menertibkan peserta didik yang membawa kendaraan apakah sudah memenuhi syarat atau tidak, misalnya masih di bawah umur 17 tahun, tidak memiliki SIM C. Terus menertibkan dan melakukan koordinasi dengan masyarakat yang membuka parkir-parkir di lingkungan atau sekitar sekolah, sehingga pada jam-jam belajar tidak ada anak yang nongkrong ya atau kumpul di tempat-tempat parkir, baik di lokasi parkir ataupun di dalam rumah masyarakat yang menyediakan tempat-tempat parkir. Dan yang berikutnya adalah memberikan informasi dan data kepada cabang dinas wilayah terkait kepada anak-anak yang sering bolos, sering tidak masuk, dan berulang-ulang melakukan
tindakan-tindakan yang sangat meresahkan baik di sekolah maupun di luar sekolah, supaya diberikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan, dan tentu memanggil orang tua ke sekolah untuk memberikan informasi terkait aturan-aturan yang dilanggar oleh peserta didik kita. Pada kesempatan itu juga, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Asrain Nasution MA, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada aparat polisi dan TNI, serta seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ikut ambil bagian dan berpartisipasi untuk mencegah dan melakukan upaya-upaya tindakan dalam menghentikan dan mencegah terjadinya kejahatan sosial yang dilakukan oleh peserta didik kita, secara khusus di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan rapat koordinasi untuk cipta situasi aman dan tertib bagi masyarakat yang dilakukan oleh peserta didik kita dapat kita wujudkan. Terima kasih. Sumut bermartabat.